Ya. Oke, kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur jika hari ini kami mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan dan juga pengajaran berasal dari firman yang kekal. Dan kami belajar hal-hal yang mungkin bagi kami sesuatu yang baru, ataupun yang sudah pernah kami dengarkan tentang dunia roh, dan khususnya roh-roh jahat, dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kegelapan. Tuhan, kami tahu bahwa di situ ada pribadi-pribadi dan penguasa yang bernama iblis yang memiliki satu kekuatan yang berasal dari Engkau yang disalahgunakan, dan kami sudah membahas hari yang sebenarnya sebelumnya, dan juga kami hari ini melanjutkan sampai nanti beberapa seri pembinaan ini. Tuhan, tolong kami, dan khususnya mata kami dengan iman yang sungguh-sungguh melihat akan dunia lain dari hadapan kami yang betul-betul ada dan bisa berkaitan dengan kehidupan manusia dan bahkan bisa merasuki manusia. Tuhan, bimbing kami supaya kami bisa mengenal akan kehidupan kami. Dan juga satu perkara tentang dunia roh ini menunjukkan akan jaminan Tuhan kepada setiap pribadi. Dan disitulah kami tahu bahwa untuk mengetes serta menguji seseorang, maka jika seseorang itu dikuasai dengan kerasukan setan, maka dia tidak ada roh Tuhan di dalamnya. Tuhan, inilah satu kebenaran firman Tuhan, dan supaya kami juga bisa belajar hari ini, Tuhan bimbing kami, dan biarlah roh Tuhan, roh kudus sendiri yang akan membawa firman, dan memberikan kami kekuatan, pengertian benar, dan harapan yang sungguh kepada Kristus, karena kekuatan yang bisa mengalahkan kerajaan kegelapan dan iblis yang sudah ditaklukkan, bahkan maut ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar tentang dunia roh ya, jadi spiritual world gitu ya. Tetapi kita membahas beberapa pribadinya, seperti malaikat, angelologi, terus setan khususnya pribadi dan pekerjaan-pekerjaannya. Hari Kamis sudah kita bahas ya, beberapa poin penting. Jadi cara kerja, terus asal-usul, terus kemudian demonologi. Demonologi itu dunia roh-roh jahat. Jadi hari ini kita belajar siapakah roh-roh jahat. Nah, kita buka Markus pasal 1 ayat 21 ya. Nah, kita melihat konteks firman Tuhannya yang sangat menarik sekali. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Jadi ini rumah ibadat ya, seperti sinagog kecil. Di sini saya bacakan Markus pasal 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah, karena istilah berkuasa ini adalah kekuatan yang bisa membawa orang untuk melihat siapakah Mesias dan kekuatannya serta pekerjaannya itu. Nah, tiba-tiba pada waktu itu ayat 23 ada yang hadir ya, hadir. Jadi itu jemaat ya, bukan orang luar, bukan non Israel, non Yahudi gitu, bukan. Tapi ini orang Yahudi. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Perhatikan teriaknya ini ya. Jadi bukan ngomong biasa ya, permisi gitu enggak. Ini berteriak. Jadi melawan. Jadi dia anti tesisnya Tuhan ya. Jadi tidak pernah taat pada Tuhan dan dia berteriak. Dalam tanda petik kerasukan itu ya. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret. Ya, hai Yesus orang Nazaret. Dia mengatakan demikian. Apa urusanmu denganku? Enggak. Dia mengatakan, apa urusanmu dengan kami? Jadi kami di sini bukan 1-2 orang, tapi ini ada gerombolannya. Ada kelompoknya, disebut sebagai demon. Ya. Demonologi, ya, demon. Atau roh-roh jahat. Kalau setan itu menunjuk satu pribadinya, jadi kekuatan pekerjaannya dan semuanya. Kalau roh-roh jahat itu menunjukkan pengikut-pengikutnya. Jadi roh-roh jahat ini. Nanti siapa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini dikatakan, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah. Kalau di kalimat yang lain disebut yang maha kudus dari Allah. Jadi yang betul-betul utusan dari Allah yang sama dengan Allah. Jadi setan itu sebenarnya mengerti
pengajaran tentang Yesus itu Allah dan Bapa Allah, Roh Kudus juga. Dia tahu. Jadi Tritunggal itu setan itu tahu. Ya, roh jahat juga tahu. Dikatakan, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi jelas Yesus dikenal identitasnya oleh setan-setan. Kok bisa tahu? Karena setan punya pengetahuan yang luar biasa. Kemarin saya jelaskan, intelektualnya dan kemampuannya, pengetahuannya itu bisa mengenal seluruh bahasa manusia. Jadi setan waktu merasuki seseorang, itu pakai bahasa dan komunikasinya, semua bahasa manusia dia bisa. Jadi bahasa manusia dia bisa semuanya. Karena setan itu sangat mudah belajar bahasa, dan dia tahu semuanya, dan dia menguasai semua. Tapi dia tidak maha tahu, tidak maha kuasa, dan tidak maha hadir. Ya. Jadi dia itu lokal. Jadi tempatnya secara lokal, tidak seperti Tuhan. Maha hadir bisa kemana-mana dan dengan kekuatannya. Nah, setan itu sepertinya dikatakan dalam Alkitab selalu penempatannya itu lokal, dilokalkan. Ya, nanti kita akan belajar. Nah, perhatikan baik-baik ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya. Jadi bukan memperhalus, enggak. Karena dia berteriak, dia juga menghardiknya, berteriak juga kan. Menghardik itu artinya memarahi dan tanda petik mengusir ya. Tujuannya untuk mengusir. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluar daripadanya. Dan dia langsung menghardik dengan kekuatan yang besar itu ya. Diam, keluar daripada roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi setan itu diusir oleh Tuhan itu, menjerit itu artinya dia menderita ya. Jadi dia menderita karena dia meninggalkan daging orang itu, tubuh orang itu, dan dia keluar. Jadi betul-betul kerasukan dalam daging manusia, dan kemudian roh itu keluar, itu bisa. Ya, jangan mengatakan nggak bisa. Jadi orang yang kesetanan, kerasukan, itu bisa dikuasai sepenuhnya oleh setan dan dimasuk, dan dia betul-betul menjadikan orang itu alatnya. Dan itu menguasai secara penuh. Tetapi secara penuh pun menguasai, tetap lebih kuasa Tuhan. Dan Tuhan bisa mengeluarkan orang itu, yang mengusirnya. 27. Mereka semua takjub, jemaat semua ya, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun, nah dikatakan roh-roh jahat ya, spiritual beings. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat berita tentang dia ke segala penjuru seluruh Galilea. Wah, terkenal sekali Tuhan Yesus. Kenapa? Roh-roh jahat tunduk, takluk, dan taat kepada perkataan Tuhan Yesus. Nggak ada selama ini yang bisa mengalahkan setan, gitu kan, mengalahkan roh jahat, yang bisa memerintahkan, mengusir, dan menundukkan, itu nggak pernah ada. Nabi-nabi pun nggak ada yang bisa. Nggak ada satupun bisa. Nah, nanti murid-murid Tuhan Yesus baru bisa, gitu ya, setelah gereja berdiri dan kerasulan itu berjalan, dan para rasul ini diberi kuasa seperti kuasa Kristus ya. Dan itu satu anugerah, satu karunia sebenarnya. Nah, oke. Nah, kita akan bahas ini ya. Nah, kita lihat juga Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga, nah dikatakan di sini kan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan-setan, demonologi. Ya, setan-setan, bukan Lucifernya, tapi setan-setan, anak buahnya, demonnya. Jadi roh-roh jahat itu, setan-setan. Dikatakan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya, karena namamu mereka takluk pada kami. Bukan takluk pada kaminya, tapi karena namamu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, nah perhatikan, saudara. Aku melihat, nah tadi kan setan-setan, ini kan setan. Dikalahkan murid-muridnya karena kuasa dari Tuhan dan nama Kristus itu kan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara, ini nubuatan di dalam Yesaya dan Yeskel. Ya, juga Mazmur 91 juga ada ya. Dikatakan di situ, aku melihat iblis jatuh. Ya, Yeskel pasal 28, Mazmur, Yeskel 28, Yesaya yang di pasal-pasal yang mungkin 20 ke atas itu ya, itu ada. Nah, kita akan beberapa waktu belajar itu nanti. Jadi dikatakan di sini, sesungguhnya aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Nah, saudara, jadi ini berbicara pada siapa?
memberi kuasa secara khusus rasul-rasul. Jadi ayat ini bukan ayat untuk semua orang. Wah, kalau nanti menginjak kalajengking nggak apa-apa. Kita kan dijamin oleh Tuhan Yesus. Kamu injak mati kamu. Ular juga kamu, nggak apa-apa dipakut ular. Kita ngabarkan Injil, jangan takut. Itu kebodohan. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan ini khusus kepada rasul-rasul. Kan 70 murid ini kan yang semua yang diutus itu, dan di dalamnya 70 murid itu termasuk rasul-rasul itu diberi kuasa, yaitu apa? Untuk menunjukkan pada dunia bahwa murid-muridnya punya kuasa dari nama Dia. Di situ. Dan kita ingat Paulus pernah dipakut oleh ular, dia nggak apa-apa, ya. Sampai orang itu lihat semua kaget semua. Kok nggak mati-mati nih? Loh, sehat. Malah ularnya dilepaskan oleh Paulus kan. Nah, dia nggak apa-apa. Jadi kena gigit ular nggak apa-apa. Karena Rasul Paulus adalah seorang rasul. Jadi berkaitan jabatan ini, saudara, jangan kita tiru-tiru. Wah, saya nggak apa-apa. Wah, nggak apa-apa. Saya pendeta yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang. Mana? Ular. Dia mencobai diri sendiri. Dan ada hamba Tuhan yang khotbah, kemudian ularnya, dia ngomong, saya menaklukkan ular, digigit ular, mati. Ada di Amerika itu ya. Dan beberapa kota itu ada yang mempraktekkan itu, akhirnya mati dia. Karena kena ini racunnya. Jadi istilahnya tuh apa ini bisanya ya. Jadi mati dia. Jadi pendeta itu mati konyol gitu kan. Nah, di sini kita melihat. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku melihat. Jadi katakan aku melihat iblis. Jadi tadi roh-roh jahat, dan ini dilihat oleh Tuhan Yesus bukan roh-roh jahatnya saja, tapi iblisnya yang ditaklukkan oleh Dia dan jatuh seperti kilat dari langit. Seperti itu. Ya, bintang fajar itu yang begitu indah itu akhirnya begitu jelek dan begitu menakutkan, mengerikan, dibuang menjadi bukan bintang fajar lagi, tetapi gelap fajar. Ya, menjadi kegelapan yang luar biasa, seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak itu kan. Nah, ini baru kuasanya pada rasul-rasul. 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Namamu tercatat, dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan di surga, dan ada di dalam kitab kehidupan. Ya. Oke, saya pikir ini cukup ya. Pasal 11 juga ada ya, ayat 14 yang tentang ini. Yesus dan Beelzebul ya. Dan saya bacakan ayat 17. Dan dituduh oleh orang-orang saat itu ya, orang Farisi ahli Taurat, dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan setan dengan Beelzebul, dengan Lucifer, dengan setan rajanya setan gitu ya, setannya setan. Dikatakan setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, ya, Selbul atau Selbub gitu kan. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Tetapi aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi zaman tentang roh jahat setan itu beda waktu Yesus datang, sebelumnya dan sesudahnya itu beda. Apalagi Roh Kudus datang di hari Pentakosta. Nah, saudara, itu menjadi jaminan bagi orang percaya. Tidak akan didiami oleh setan, karena Roh Kudus diutus oleh Tuhan mendiami hati orang percaya sebagai baitnya, bait Allah. Jadi nggak mungkin bait Allah itu maha suci, itu roh jahat masuk dalam hidup orang Kristen yang punya bait suci yang didiami roh Allah itu nggak mungkin roh setan masuk. Jadi kerasukan itu tidak pernah masuk ke dalam hidup orang percaya. Tapi yang tidak percaya, setengah percaya, yang masih kebingungan, yang masih manusia dengan daging, nah itu sangat bisa. Ya, kita harus hati-hati. Minggu depan saya jelaskan tentang pengaruh roh jahat ini, posesif, demonologi gitu ya. Terus kemudian kerasukan, eksorsis gitu kan. Itu bedanya apa? Itu ada bedanya. Ya, mungkin minggu depan saya jelasin secara singkat dan perlu kita tahu. Jadi dikatakan di sini ayat 21. Lukas 11 ayat 21. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripada yang menyerang
dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama dengan aku, ia mencerai-beraikannya. Surah ini berkaitan bukan hanya dengan roh jahat, tapi dengan orang-orang yang memusuhi dia, orang ahli Taurat dan Farisi. Ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu disebut sebagai orang-orang yang mencerai-beraikan, yang tidak bersama dengan Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini ya. Jadi roh-roh jahat ada penguasanya, disebut setan, iblis, Lucifer, ya, atau Beelzebul, ya, dengan sebutan yang lain-lain gitu ya, setan semua itu ya. Nah, kemudian dia memimpin dengan kekuatan, dengan kuasa, dan dikatakan di sini memiliki senjata. Jadi lengkap bersenjata. Jadi kalau kita memiliki senjata, iblis juga memiliki senjata. Senjatanya apa? Hikmat, kekuatan pengetahuan dia, terus tuduhan-tuduhan dia, dakwaan dia, dan semua itu kekuatan dia untuk membujuk orang dan menjatuhkan orang dengan seluruh kehebatan yang Tuhan berikan kepada iblis itu dengan cara-cara yang luar biasa untuk menjebak kita dan memberikan trap-trap gitu kan. Jadi seperti pancingan-pancingan yang kita tergelincir dan kita jatuh di sana. Dan itu sangat berbahaya sekali. Ya, oke. Kita lihat sekarang. Nah, saudara perhatikan siapa roh jahat? Ya, roh jahat itu adalah pengikut iblis. Tadi disebutkan kan, iblis penguasanya, rajanya, tanda petik rajanya, sebenarnya bukan raja tapi penguasa. Malaikat yang terseret oleh Lucifer, ada sepertiga malaikat di surga yang dikuasai oleh Lucifer itu ikut Lucifer. Ya, ikut Lucifer. Jadi waktu Lucifer dijatuhkan oleh Tuhan, maka seluruh pengikutnya juga dibuang oleh Tuhan. Dan di manakah dibuang? Itu di dalam dunia yang kita tempati ini, masih gelap, gulita, dan kacau balau. Nah, itu iblis dilempar ke bumi. Dan di situ waktu Tuhan mau menciptakan, kita masih ingat bumi berbentuk kosong dan kacau balau. Nah, disitulah kerajaan kegelapan itu ada di sana. Ya. Dan Lucifer ada di sana, dan semua roh jahat ada di sana. Ya. Nah, di situ. Jadi, siapakah roh jahat yang merasuki orang, yang menggoda orang itu, yang tidak pernah disebut, itu cuma satu roh jahatnya, tetapi roh-roh jahat. Jadi selalu berkelompok menguasai satu orang, dua. Itu enggak cuma satu orang. Itu roh itu bareng-bareng dan kerjasama gotong royong. Nah, itu roh kegelapan. Selalu sepakat dan dia kompak gitu kan. Nah, siapa yang mengatasinya? Ya, Lucifer. Nah, seluruh identitas roh-roh jahat dengan Lucifer sama karena diciptakan Allah dari malaikat yang kemudian jatuh melawan Tuhan. Jadi kekuatannya sama, dan Lucifer diberi kuasa oleh Tuhan jauh melebihi kuasa malaikat di bawahnya, dan Tuhan memberikan kekuatan itu pada Lucifer, ya, kekuatan pada Lucifer yang nanti akan dibuang oleh Tuhan dan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, kalau Lucifer punya kekuatan lebih daripada malaikat-malaikat, termasuk lebih daripada Mikael, Gabriel, dan semuanya, dan Rafael dan semua yang disebutkan dalam Alkitab yang pernah ada, malaikat-malaikat itu, dan Lucifer ini atau bintang fajar ini, itu bintangnya dari seluruh malaikat. Jadi dia seperti orang yang paling mempunyai talenta luar biasa, punya kekuatan luar biasa, dan kuasa yang melebihi dari semua malaikat di bawahnya. Maka dia mempengaruhi itu sampai sepertiga malaikat ikut dia. Dan sepertiga malaikat juga dibinasakan oleh Tuhan, dibuang ke bumi. Jadi itu ada dalam firman Tuhan, ya, ada dalam Yesaya juga. Nah, kita akan melihat nanti. Nah, kita melihat sekarang yang kedua, ya. Nah, karena hadirat dia jatuh dalam dosa, diusir dan dicampakkan dalam bumi dunia yang gelap gulita semuanya, dan roh jahat itu berpribadi dan punya penguasa, punya pemimpin. Kenapa? Karena Lucifer pemimpinnya jatuh, ya dia ikut Lucifer, nggak ikut Tuhan, nah dia jatuh di sana. Nah, bagaimana itu misteri semua, ya. Alkitab hanya memberikan sedikit fakta tentang dunia malaikat ini. Nah, kita melihat ini, ya. Nah, bagaimana dunia roh jahat itu kemudian mempengaruhi manusia yang disebut sebagai dewa-dewi disembah, yang dikatakan Rasul Paulus sebenarnya itu semua fiktif. Malah sebenarnya tanda petik penguasa sejati akan jagat semesta ini atau pencipta itu ada yang tidak kamu lihat. Nah, kita ingat Rasul Paulus di Areopagus dan juga di Tiranus dan di kota Roma, itu kemudian melihat penyembahan-penyembahan itu ada satu tempat yang tidak ada patungnya, nggak ada siapa-siapa, dan dia mengatakan, nah inilah yang aku mau beritakan. Jadi bukan roh-roh jahat yang kamu bikin-bikin, itu semua mistik, ya, mistik fiktif, dan itu semuanya mitos.
Nggak ada itu. Nah, yang ada itu ini yang tidak kamu kenal. Nah, Tuhan memberikan hikmat pada Rasul Paulus untuk membukakan pribadi dia kepada dunia Yunani, Greek ya. Jadi orang-orang pada saat itu. Nah, betul-betul dikatakan di sana bahwa roh-roh jahat itu betul-betul ada nyata. Dan apa sih kekuatan roh jahat? Bisa mengikat manusia, mempengaruhi, membujuk, dan menjemurkan manusia, dan tanda petik sehingga manusia itu saling membunuh, saling membenci, dan saling membinasakan. Nah, itu semua dari setan. Jadi setan sendiri kompak ini kan. Tapi waktu dia menggoda manusia dan menghancurkan manusia, manusia dibuat untuk bisa marah dengan marah, bunuh-membunuh, tusuk-menusuk. Nah, ini roh jahat ini ingin merusak citra diri Allah dalam manusia dan dihancurkan oleh dia. Dan orang jahat akhirnya ya bunuh-membunuh. Dan itu di belakang mereka, kemarahan mereka, di belakang emosi mereka, itu seperti jangkrik yang diadu oleh setan dan kemudian dikili-kili seperti itu kan. Krik seperti diadu. Nah, saudara, manusia itu karena diiming-iming karena emosi, wah, dia kemudian hantam sesama manusia, dan Tuhan katakan darah menuntut darah, nyawa menuntut nyawa, nyawa ganti nyawa. Dan Tuhan tuliskan itu. Kalau kamu sampai membunuh orang, kamu harus dibunuh. Ya. Jadi sesuai, kamu pukul orang, kamu harus dipukul. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, istilah gigi ganti gigi itu artinya sebenarnya bukan giginya, tetapi dirinya itu harus menggantikannya, yang diwakili dengan gambaran gigi dan mata itu. Jadi pribadi kita harus bertanggung jawab. Ya. Jadi itu jelas sekali mengikat manusia dalam dosa, dan kemudian apa? Bukan hanya mengikat manusia dalam dosa, dan orang-orang diikat untuk menyembah ilah-ilah, berhala, dan seluruh konsentrasi waktu dan semuanya tenaganya itu disedot untuk menyembah, dan pusat hidupnya bukan pada Tuhan, bukan pada firman Tuhan, bukan pada kebenaran, tapi pusat hidupnya ada apa? Pada dirinya, emosinya, dan keinginannya, dan semua itu kerakusannya. Nah, itu iblis yang mengerjakan, dan dia memberikan banyak manusia seperti pancingan-pancingan, seperti kail, supaya mereka semua ada di sekelilingnya untuk mengambil itu semuanya. Ya, dan kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita tahu hal ini, dan kita ya minta supaya kita diberi hikmat ya untuk tahu ini. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, perhatikan apa yang diserang oleh roh jahat ini. Yang diserang. Yang pertama adalah secara fisik dia bisa mempengaruhi dan bisa banting-banting orang. Dari orang kerasukan itu bisa matanya beda, terus kemudian wajahnya beda, menyeramkan, dan bentuknya mungkin bisa beda. Iya, beda. Jadi mungkin bentuknya yang begini bisa tiba-tiba bentuknya nggak karu-karuan. Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Jadi secara fisik bisa dikuasai dan bisa dibentuk oleh setan. Bisa nggak? Bisa. Karena itu ada beberapa fakta yang ada. Yang kedua, mentalnya, jadi jiwanya itu diikat, ya, dan semua betul-betul dikuasai dan dibanting-banting supaya orang ini kemudian punya keinginan, karena nggak tahan, nggak kuat dengan kondisi seperti itu, dia ingin bunuh diri. Jadi orang itu kadang-kadang ingin bunuh diri, ingin menyeburin tapi nggak mati-mati gitu. Kenapa? Karena ada roh jahat. Bagaimana roh jahat itu melindungi kulitnya? Jadi kalau dibanting sana, banting sini, dan bisa dari atas buok gitu kan, secara fisik manusia bisa geger otak, manusia bisa patah tulangnya, bisa semuanya. Tapi waktu iblis masuk dan roh jahat itu masuk, saudara, itu tubuh kita dikuasai dia dan bisa nggak patah. Nggak patah. Tapi juga ada bahayanya apa? Orang ini dikuasai iblis bisa membunuh orang yang jahat sama jahatnya. Jadi kalau emosi membunuh sama bisa. Dan itu hati-hati dengan orang gila ya. Orang gila itu kan termasuk orang yang tanda petik dirasuki setan juga. Karena dia nggak tahu dirinya dan dia dipengaruhi oleh setan. Kalau sampai dia betul-betul orang gila dengan kerasukan itu sama, wah saudara jangan dekat dengan orang gila itu. Kenapa? Karena membahayakan kita. Bisa tanda petik mencelakakan kita sampai membunuh kita, bisa ya. Tapi Tuhan pasti melindungi, dan kalau sampai terjadi, nah itu misteri Allah. Kalau sampai kita kemudian ada orang melihat orang gila kemudian didorong terus orangnya jatuh dari tempat mungkin tinggi dan dia jatuh mati. Nah, saudara, selama ini saya belum dengar orang Kristen kemudian ketemu orang gila dibunuh orang gila, belum pernah terjadi ya. Oke.
Roh-roh jahat mengenali semua apa yang dilakukan dan siapakah Yesus Kristus. Engkau, Yesus, yang diutus Allah, yang Maha Kudus, yang kudus dari Allah. Dan iblis tahu betul identitas Tuhan Yesus. Saudara, saya tanya, dari mana iblis tahu? Dari mana iblis tahu identitas Tuhan Yesus? Saudara, dari awal iblis bersama dengan Tuhan. Jadi iblis itu tahu siapa Tuhan Yesus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu iblis tahu. Dia tahu. Makanya kalau dia mau merasuki seseorang yang ada Roh Kudusnya, mana mungkin iblis bisa masuk gitu? Nggak mungkin. Dia tahu. Ini ada Roh Kudusnya. Ini ada darah Kristusnya. Nah, dia tahu. Dia cuma menggoda aja dari luar. Membujuk dan semuanya. Memberikan jebakan-jebakan supaya manusia daging kita itu terseret. Sampai kita kemudian betul-betul, aduh, saya kok terus berdosa seperti ini. Padahal kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Dan bisa kita mengalami kemerosotan iman, kelemahan daging itu bisa, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa iblis mengenal identitas Tuhan Yesus dengan jelas dan namanya dan asalnya dan dari mana tahu jelas. Jadi orang Farisi ahli Taurat itu kalah pinter dengan iblis. Teologi iblis benar, saudara, tentang Yesus itu siapa. Dia menyebut dengan benar, dia mengenal dengan benar dan siapa kan dia, dan dia menyembah juga, dan dia waktu Yesus datang dan dia takut dia mau dibinasakan, dia menyembah. Sedangkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, saudara, itu lebih goblok dari iblis. Iblis jauh lebih pintar dan tahu siapa Tuhan. Mereka nggak tahu, mereka mau bunuh Tuhan Yesus. Sedangkan iblis tahu nggak mungkin saya bunuh anak Allah, nggak mungkin. Nah, dia pakai manusia dan kemudian membunuh tanda petik Mesias. Ya, dan kemudian itu jelas sekali. Supaya tujuannya adalah, tujuan dari iblis apa? Yesus disembah sebagai Mesias. Nah, dia mau menjadi Mesias palsu yang disembah juga. Jadi semua yang dimiliki Allah, iblis ingin memilikinya. Baik itu kemuliaannya, ketenarannya, kehebatannya. Iblis ingin memiliki dan dia ingin disembah oleh manusia seperti manusia menyembah Tuhan. Jadi tujuan iblis adalah memuliakan dirinya. Tujuan orang Kristen dan tujuan dari seluruh kehidupan kita memuliakan Allah. Iblis enggak memuliakan dirinya. Jadi semua orang memuliakan Allah, ditarik oleh dia semua memuliakan dirinya. Dan menjadi pusat daripada seluruh keinginan manusia dia. Dan dia menghadirkan acara-acara di TV, acara-acara yang bagus-bagus, idola-idola, talent-talent yang luar biasa yang membuat kita terpukul dan kita melihat semua karya luar biasa dari Tuhan. Itu kemudian dipakai oleh iblis untuk apa? Menjerat kita semuanya. Ya. Jadi kalau seperti kompetisi nyanyi-nyanyi idola, American Idol, kemudian Got Talent, terus X Factor, dan semua yang menarik perhatian orang-orang berjuta-juta, ratusan juta, bahkan miliaran orang, dan juga orang-orang punya grup-grup seperti K-pop Korea semuanya. Saudara, itu secara manusia itu kita nggak ada masalah menunjukkan kemampuan kita. Yang jadi masalah adalah kemudian kita dipuja-puja dan kita kemudian membuat orang lupa kepada Tuhan dan kita menyenanginya dan kita merasakan itu adalah kemuliaan saya. Dan disitulah iblis bekerja sehingga semua orang terikat dengan yaitu kekuatan magnet yang luar biasa sampai tergila-gila. Ada orang yang sampai fotonya Michael Jackson kemudian beli barang-barang Michael Jackson, itu orang sangi-senangnya. Bahkan ada orang perempuan sampai katakan, aku ingin kawin dengan orang seperti ini. Nah, sampai merindukan menikah dengan penyanyinya, berkenal dengan penyanyi, aduh senangnya luar biasa. Nah, saudara, itu kita harus mengenal jelas hal-hal seperti ini adalah hal yang bahaya sekali. Nah, kita lihat ya, sekarang kita masuk yang ketiga, kita lihat. Saudara, bagaimana dengan kemampuan iblis, intelektualnya, kekuatan kuasanya. Saudara, kita tidak pernah tahu seberapa kuasanya iblis, tapi kita hanya tahu iblis kuasanya dibatasi Tuhan. Nah, itu. Dari pengetahuan, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis. Jadi kalau saya menemukan bom atom, wah udah, saya menemukan bom yang luar biasa, ya C4 gitu. Kalau ada malaikat, iblis tembak aja mati. Nah, saudara, iblis nggak bisa dikalahkan dengan bom. Iblis nggak bisa dikalahkan dengan kekuatan manusia, dengan pedang, dengan senjata. Nggak bisa, karena iblis itu roh. Jadi pengetahuan di dalam rohnya itu, saudara, itu luar biasa. Bahkan pernah malaikat itu mengalahkan 120.000 orang dalam sekejap, orang itu langsung dibinasakan. Saudara, bayangkan 120.000 tentara yang hebat, yang dari tentara
orang-orang yang luar biasa dididik di Assyria, Babilonia, semua itu. Saudara, itu kalau iblis mau melawan mereka, itu cuma dalam sekejap dihabisin semuanya. Apalagi Tuhan. Tuhan nggak perlu kayak seperti itu. Dibinasakan sekejap aja bisa. Jadi kalau kita tahu kemampuan, kuasa, dan kekuatan dari iblis itu kita harus tahu betul-betul. Dan kuasanya melampaui dari kuasa manusia, kepintarannya, hikmatnya lebih daripada kita. Jadi jangan pernah kita berdebat dengan iblis. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki kebenaran Kristus, kita nggak akan bisa kalahkan iblis dengan agama dan semuanya. Wah, malah iblis senang. Kenapa? Karena di situ dia tahu kelemahan semua, iman, ajaran semua. Selain Kristus, wah, dia senang sekali. Dan mengikat manusia dengan agama-agama itu. Dan dia kemudian menerbitkan nabi-nabi yang disembah-sembah, yang dipuja-puja, dan mereka melupakan pada penciptanya. Nah, saudara, itu pekerjaan daripada iblis. Ya. Nah, pada masa reformasi dan sampai abad yang 17-18, masuk abad 19, praktek tentang tahyul, mistik klinik yang berkaitan dengan roh-roh jahat itu sangat ditentang oleh para reformator. Dan khususnya kaum Puritan itu, hamba-hamba Tuhan Puritan, pendeta-pendeta, dan gembala-gembala Puritan itu banyak sekali berkaitan dengan dunia seperti ini, pengusiran setan semuanya. Tetapi mereka tidak dengan cara seperti gereja saat ini, gitu ya, mengadakan KKR, enggak, mengadakan KKR kesembuhan, pengusiran setan, enggak. Kenapa? Karena pekerjaan yang ada, kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu ya, menghadapi iblis, tidak ada rencana, ayo kita, siapa yang dirasuki setan datang, aku akan usir. Enggak ada itu, saudara. Wah, itu nggak pernah ada. Tuhan Yesus itu tiba-tiba orang langsung berdiri dan tidak bisa diprediksi siapapun berdiri dan kemudian langsung melawan Tuhan Yesus. Dan tidak ada kita mengadakan, ayo ibadah, barang siapa yang sakit, barang siapa yang kerasukan roh bawa ke sini, nanti kita akan sembuhkan. Saudara, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena semua berkaitan dengan satu cara Allah yang natural dan kuasa Allah yang diberikan, dan kita nggak bisa ngatur roh Tuhan. Seperti angin, kita nggak boleh mengatur. Kenapa? Karena kita yang diatur roh Tuhan. Rasul-rasul selalu berdoa dan meminta pimpinan roh Tuhan. Jadi bukan kita yang manggil roh Tuhan, ayo di sini sembuhkan ini. Sudah nggak bisa. Jadi masa reformasi itu ditolak ibadah pengusiran setan, ibadah praktek-praktek seperti gereja Roma Katolik. Ya, pada waktu gereja Roma Katolik mengadakan praktek seperti itu, dan kaum reformator menentang keras karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, kita lihat ya. Terus bagaimana Pak dengan pekerjaan iblis atau setan roh jahat itu? Bagaimana pekerjaan dan sifatnya dan bagaimana polanya? Saudara perhatikan, roh jahat itu tidak pernah berhenti dan terus-menerus merusak manusia dan dunia ini. Hanya Tuhan yang mampu menghentikan. Saat tertentu Tuhan bisa ngusir, bisa menghentikan. Ya, khususnya pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus sangat berkaitan dengan pembatasan pekerjaan Lucifer dan dunia roh-roh jahat. Karena Roh Kudus itu memberikan satu wilayah kepada gereja yang tidak bisa dikuasai oleh iblis. Jadi kalau kita memberitakan Kristus, nama Kristus dengan benar sesuai firman Tuhan, surah iblis itu di sekeliling kita itu tidak bisa mengikat orang-orang gereja. Sebenarnya rahasianya begini. Jadi kenapa orang itu kerasukan? Karena di dalamnya tidak ada Kristus, tidak ada firman Kristus. Dan dijamin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita di gereja, kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, dan kita percaya dan kita sudah dimertakan Roh Kudus, maka kita tidak akan dirasuki dan dikuasai, dimiliki oleh iblis. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak memiliki ini, yang datang ke gereja, saudara, itu bisa dikuasai iblis, bisa. Seperti Tuhan Yesus di Kapernaum, di sinagog itu kan. Dan tiba-tiba ada satu orang yang melawan dia. Bisa nggak bisa? Itu orang Israel, itu orang Kristen, dalam tanda petik kan, yang belum memiliki jaminan dari Tuhan, dan dia langsung berdiri, dia dirasuki roh jahat dan dikatakan kami. Nah, disebut kami, bukan satu orang, kami bersama-sama. Nah, Pentakosta itu punya arti penting dengan dunia kegelapan. Jadi lahirlah gereja, satu kerajaan terang daripada Allah yang dulu diwakili oleh 12 suku Israel di padang gurun berjalan 40 tahun gitu kan. Nah, sekarang itu akan menyebar ke seluruh dunia, dan gereja-gereja Tuhan akan ke pelosok-pelosok, ke ujung-ujung dunia untuk membawa apa? Membawa kuasa
kekuatan Pentakosta, hari lahirnya gereja dan Roh Kudus itu sudah dengan kuasa Kristus itu menaklukkan beberapa tempat dan seluruh bumi akan ditaklukkan. Dan ini dijamin oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus mempunyai kemampuan, jadi kita berdoa dalam nama Kristus, dan yang mengikat semua roh jahat itu adalah Roh Kudus. Yang dari Kristus itu, yang menjaga gereja, melindungi gereja. Saudara, itu kuasa pemberitaan firman Tuhan, dan nama Kristus serta kuasa Roh Kudus itu menjamin semua di hari Pentakosta itu, dan gereja tidak terkalahkan. Walaupun gereja bisa menderita, gereja bisa, orang-orang bisa menjadi martir, tetapi saudara tahu bahwa itu semua tidak bisa mengalahkan keberadaan gereja dan keberadaan orang percaya. Dan semakin dianiaya, semakin banyak orang yang menderita dan juga tanpa mati syahid, mati sebagai martir, saudara, gereja tidak bisa terkalahkan. Tubuh Kristus tidak bisa terkalahkan. Jadi kenapa roh jahat melawan gereja? Karena dia melawan Kristus, dia melawan Allah, dia anti Kristus, dia anti Allah. Ya. Rasul Petrus, Yohanes mengingatkan tentang pekerjaan iblis yang secara giat intens dan betul-betul akan menggila. Jadi menggila itu artinya apa? Itu akan mempengaruhi karena dunia yang tidak mengenal firman Tuhan, itu dipakai untuk menghancurkan. Ya. Jadi contohnya begini, saya seorang yang beragama Kristen. Nah, mereka tidak ada agama Kristen. Mereka benci dengan kita. Mereka melegalkan bahwa membunuh orang Kristen itu halal. Kenapa? Karena dia menghujat Allah. Nah, surah itu diajarkan siapa di belakang layar semua yang melawan firman Tuhan, melawan Allah, melawan Kristus, melawan kebenaran, yaitu antitesisnya. Siapa? Iblis dan kerajaan kegelapan yang mempengaruhi agama-agama semua, mempengaruhi orang-orang yang dengan hikmatnya, dengan moralnya, dan mereka kemudian melawan firman Tuhan. Termasuk aliran homoseksual, LGBT, lesbianisme, transgender, itu melawan firman Tuhan. Akhirnya sampai gereja tunduk, takluk, dan mengizinkan orang-orang itu bahkan jadi pendeta pun boleh. Jadi pendeta boleh, saudara. Jadi seorang yang transgender jadi pendeta boleh di gereja-gereja yang membuka itu semuanya. Bahkan gereja yang mainland di Indonesia, stream yang paling kuno, paling tua, beberapa gereja itu mengizinkan dan bahkan memberikan izin supaya pendeta transgender bisa ditabiskan, perkawinan bisa diizinkan. Saudara, itu sudah melawan. Dan pekerjaan siapa ini di belakang layar semua itu? Saudara, ini pekerjaan kuasa roh jahat. Orang-orang tanya, kamu itu dipengaruhi jahat. Enggak, ini kebenaran. Nah, itu bodohnya orang-orang yang melawan Tuhan dengan cara-cara seperti itu merasa dirinya itu benar. Dan kamu yang salah. Padahal firman Tuhan dengan jelas bahwa semua kehidupan homoseksual yang tidak wajar itu dosa yang sangat dibenci Tuhan. Dikatakan dosa kekejian, homoseksual dengan membunuh itu lebih berat homoseksual. Kenapa? Karena itu merusak citra penciptaan Allah. Laki perempuan diganti. Allah menciptakan laki dan perempuan. Enggak, Allah menciptakan setengah laki-laki, setengah perempuan. Jadilah transgender. Atau perempuan jadi laki-laki, jadi perempuan. Gitu kan? Nah, saudara, itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada dan tidak pernah diizinkan dalam firman Tuhan, apalagi oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita belajar firman Tuhan, saudara, Tuhan Yesus waktu melayani pun tidak terlepas dari dunia roh-roh jahat dan dunia kekuatan yang begitu besar mempengaruhi manusia. Dan Tuhan tahu apa yang dikerjakan orang-orang, dan Tuhan tahu melihat dengan dia adalah Allah. Dia adalah rohnya adalah Allah. Yesus itu Allah sendiri, saudara. Jadi dia bisa melihat iblis kemana, dia tahu semuanya. Dan mempengaruhi ahli Taurat, orang Farisi tahu semua. Saudara. Tuhan Yesus memiliki pengetahuan, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Jadi waktu dia mau diapa-apain, dia tahu. Kamu mau begini, dia tahu. Dan dia mempersembahkan, dia taat karena Bapaknya. Dan murid-muridnya diberitahu, nanti aku akan mati 3 hari, aku akan disiksa, kamu akan melahirkan. Dan dia tahu apa yang terjadi semua. Dan dia ceritakan semua pada muridnya. Apa yang terjadi dengan kamu, dengan mereka, akan membunuh saya. Dia tahu semuanya. Saudara, ini luar biasa. Jadi Tuhan Yesus dalam seluruh pengajarannya tidak terlepas dari dunia demonologi, dunia setan, dunia roh jahat, dan termasuk kita.
Kalau orang-orang tertentu mulai meninggalkan persekutuan, meninggalkan apa yang kita bangun dalam kekudusan, saudara, yang saya khawatirkan apa? Engkau akan tertarik dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kemudian kita dan juga anak-anak kita akan terbawa arus dunia. Udahlah, saya nggak mau ke tempat ini, kenapa? Wah, ini saya senang di sini. Wah, kalau gereja ini khotbahnya kurang bagus, saya pindah ke sini. Nah, kalau anak saya di sini kurang bagus, saya pindah ke sini. Saudara, itu semua orang-orang yang secara tidak tahu, dia sedang dipengaruhi dan dibujuk oleh roh-roh jahat ini. Dan yang paling celakanya, orang-orang gereja itu kemudian bersaing, berkompetisi, dan menarik jemaat-jemaat orang-orang untuk apa? Menyodorkan hal-hal yang bisa menarik jemaat yang lain. Oh, ini teologianya bagus. Oh, ini ada persekutuannya bagus. Oh, ini bandnya bagus. Oh, ini ruangannya bagus, AC-nya bagus. Nah, saudara, kalau kita masuk dalam jebakan setan dalam hal seperti ini, semua bisa dipakai untuk setan untuk apa? Menjatuhkan kamu satu persatu. Dan itu sangat mengerikan. Saya selalu kalau dalam roh saya gitu ya, mengenal beberapa hal yang sudah di luar jalur dan kemudian saudara itu dalam jiwa itu kita merasakan kesedihan, kenapa ya orang itu kok nggak ngerti. Padahal kamu sudah dijebak oleh kegelapan ini, oleh roh jahat ini. Nah, kalau mungkin kalau kita suami kita bukan orang Kristen, istri kita bukan orang Kristen, kita mengerti kenapa? Ya karena mereka nggak tahu. Tapi kita yang tahu, kalau sampai melakukan itu, saudara, kita dituntut oleh Tuhan dan kita akan diadili oleh Tuhan dan dihakimi Tuhan. Nah, kita berdoa semoga kamu memiliki Kristus. Kalau tidak memiliki Kristus, kamu akan menjadi kambing dibuang oleh Tuhan. Nah, itu yang dihadapi oleh iblis dan seluruh roh jahat. Dia tahu, jangan binasakan kami, belum waktunya. Jadi mereka tahu, mereka itu ujungnya kemana? Binasa. Dan sebelum binasa, dia mempengaruhi manusia dengan cara supaya dia bawa orang-orang itu dan dia menghina Allah. Ini orang saya bawa. Dan Tuhan mengatakan, ya memang itu aku binasakan. Aku ciptakan untuk aku binasakan. Dan itu ada, Tuhan mengatakan, bareng-bareng cipta untuk kemuliaan, untuk kebinasaan ada. Jadi iblis itu akhirnya membawa itu semua. Itu bukan kemuliaan bagi saya. Itu memang tak ciptakan untuk aku buang dalam neraka. Dan ini dalam kedaulatan Allah, semua begitu jelas. Saudara, kita harus benar-benar melihat satu pekerjaan iblis yang sangat luar biasa, yang tidak terasa, dan kita kemudian secara nggak ngerti ikut. Dalam keberhasilan kita, dalam kelancaran kita, di dalam kita kekayaan kita, kenyamanan kita, saudara, iblis bekerja dalam seluruh sudut hidup kita. Seluruh aspek akan menjadi jebakan-jebakan, termasuk kerohanian, termasuk kedudukan apapun. Jadi tidak ada iblis, kalau di gereja iblis nggak bisa menggoda kita. Saudara, siapa bilang? Pada saat kamu melayani seperti murid-murid Tuhan Yesus, yang ingin bersaing, ingin maju ke depan, siapa yang duduk kiri dan kanan, keluarganya juga inginkan supaya ada kedudukan. Saudara, ini siapa yang menggoda seperti itu? Saudara, dunia kegelapan. Walaupun kita nggak bisa mengatakan, oh ini salah dunia kegelapan, ini salah setan. Katanya Hawa gitu kan, ini kan karena setan yang menggoda saya. Saudara, nggak bisa. Kenapa? Karena kamu bertanggung jawab secara pribadi. Kamu mengerti firman Tuhan, kamu tahu firman Tuhan, dan setiap manusia dihakimi sesuai tanggung jawabnya. Jadi kita akan mendapatkan satu godaan, satu gangguan, pengaruh, membujuk dengan cara yang begitu manis sekali, racun itu akhirnya kerasa. Maka semua obat itu yang pahit-pahit, itu pasti dikasih lapisan dan juga ditutupi supaya nggak kerasa pahit. Maka semua pil dan semuanya itu kan dikasih supaya anak itu doyan, dikasih yang berubah manis supaya enak. Coklat itu pahit, tapi kalau Silver Queen, orang-orang senang. Padahal coklat kan pahit, Pak. Karena gulanya, dikasih gula. Jadi orang senang dikasih susu, dikasih macam-macam. Padahal itu pahit sebenarnya. Ya, di sini. Jadi kita tahu bahwa iblis akan bekerja, roh jahat akan bekerja dengan luar biasa dan akan membawa dampak yang luar biasa. Dan bagaimana kita menghadapi ini? Ya, kita tutup dengan satu ayat ini ya. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-6 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Allah dan roh antikristus. Nah, jelas kan? Roh Allah, roh anti Allah, roh anti Kristus, roh anti Mesias, roh anti firman, roh anti buah Roh Kudus, roh anti pekerjaan Roh Kudus. Semua pekerjaan Allah akan dilawan, termasuk waktu kita di dalam gereja itu juga sama. Ya, kalau kita lagi pelayanan,
itu lagi ada pertentangan, ada perdebatan, saudara, itu kita harus tahu. Ini emosi kita dipengaruhi setan atau enggak. Kalau kita sampai emosi, kemudian kita membenci, kemudian kita punya satu kemarahan, dengki, dendam. Nah, saudara-saudara sudah masuk jebakan iblis. Dan kita harus tahu, orang itu harus bertanggung jawab. Membenci dosa, membenci orang berdosa. Saudara, itu diizinkan Tuhan. Kalau orang itu tidak berubah, kita membenci orang itu diperbolehkan. Saudara. Tuhan membenci bukan dosanya saja, dia membenci orang yang berdosa. Banyak orang katakan, oh Tuhan membenci dosanya orang yang enggak. Salah, saudara. Tuhan membenci dosa dan orang berdosa. Kita selalu mengatakan, oh Tuhan benci dosanya. Enggak, Tuhan benci orang berdosa. Membenci di dalam kebenaran itu memberikan satu toleransi kasih Allah akan pertobatan, penyesalan, saudara, dan kita memberikan kasih kita. Mencaci maki, tidak balas caci maki. Dan itu hati kita. Tidak kemudian memusuh dia seperti dia musuh saya musuh dia. Nah, kita jadi masuk jebakan iblis. Ya, kita nggak boleh. Oke, kita baca. Ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Setiap roh, jangan percaya. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu. Nah, perhatikan. Roh-roh jahat itu selalu berkaitan dengan nabi-nabi palsu, Mesias palsu, Injil palsu, dan semua pekerjaan Allah yang palsu. Nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku, nah ini roh Allah ya, siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dan dia berasal dari Allah, atau dia adalah Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku, nah tidak mengaku, Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar, mega, jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Nah, tanda petik. Roh-roh jahat itu akan membawa seluruh pekerjaan pelayanan menduniawi. Wah, saya butuh pertemanan. Oh, saya butuh untuk pekerjaan saya cari gereja yang bisa saya berdagang di sana. Saudara, yang manusiawi dikatakan di sini. Tentang hal-hal duniawi, manusiawi. Yang seperti dunia. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kamu lebih besar daripada seluruh itu semuanya. Dan kamu kalau masuk dalam jebakan itu, ya habislah kita. Jadi mereka berasal dari dunia. Hal-hal duniawi yang mereka pikirkan, mereka dengarkan. 6. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh menyesatkan. Domba mendengar suara gembala. Bukan suara gembalanya manusia, tapi Kristus yang memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mempunyai orang-orang gitu, terus kita memberikan firman Tuhan, kita memberikan suara Tuhan, memberikan hati Tuhan. Dan orang-orang yang punya roh Allah, itu begitu langsung magnetnya itu nyambung. Tapi orang tidak, dia nggak gubris. Saya beratus-ratus kali ketemu jemaat ya. Begitu kita ngomong soal firman Tuhan, ada yang begitu bergairah mendengarkan, dia dengar. Ada yang sama sekali nggak tertarik, dan bahkan ngomong firman Tuhan pun nggak ada tertariknya. Saudara, itu menunjukkan bahwa dalam pribadinya itu roh Allah tidak ada. Tidak ada meterai roh Allah. Kenapa? Kalau ada roh Allah, itu ada di sana. Atau yang kedua, kemungkinan apa? Dia dalam kesusahan, dia dalam kelemahan-kelemahan iman. Bisa. Ya, jadi kita harus tahu. Jadi kehadiran roh jahat itu selalu berkaitan dengan anti roh Allah, anti Kristus, anti Allah, anti firman Tuhan, dan anti kerendahan hati buah Roh Kudus, sukacita dan semuanya. Dan diingin semuanya kacau balau. Kita nggak memiliki hidup tenang. Pokoknya hidupnya, keluarganya itu berantem terus, berdebat terus. Nah, saudara, itu semua jebakan iblis. Harusnya buah Roh Kudus itu damai, sabar, mengerti orang. Nah, itu buah Roh Kudus. Rumah tangga kita begitu bahagia, bukan karena barang-barang banyak, bukan karena kemesraan, bukan keromantisan, bukan. Karena ada buah Roh Kudus yang menguasai kita. Dan kita bersyukur. Ya, kita tahu pekerjaan roh jahat itu apa. Dan kita tahu pekerjaan Roh Kudus itu apa dalam diri kita. Dan kita tahu bumi dan langit, terang dan gelap. Kita bedanya tahu.
Ya, kita harus berani menguji setiap roh. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya.